Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Durratun Nafilah, NIM 111821, mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran PAI, dosen pengampu Ibu Siti Aisyah. Baik, materi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, mata pelajaran SMP kelas 7. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa? Nggak ada yang tahu ya, lupa ya. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Ayo dibaca bersama-sama rukun imannya. Biar masih ingat iman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa? Dibaca bersama. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wabil qadri khairi. Berarti rukun iman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Baik, Ibu sekarang mau tanya, malaikat itu apa sih? Malaikat itu makhluk Allah, makhluk yang gaib yang diciptakan dari cahaya. Tugas malaikat itu tugasnya ada yang membagi rezeki, ada yang meniup sangkakala, ada yang mencabut nyawa. Malaikat itu ada berapa sih? Yo, ada yang tahu nggak malaikat itu ada berapa? Malaikat itu jumlahnya yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya apa malaikat Jibril? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Wahyunya dikasih dari Allah, terus disampaikan ke Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Ada yang tahu malaikat Mikail tugasnya apa? Malaikat Mikail tugasnya membagi rizki. Membagi rizki ke semua manusia. Jadi manusia itu nggak ada yang kekurangan rizki, soalnya dibagi rata sama malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini besok waktu kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala, meniup trompetnya. Berarti besok kalau ada trompetnya malaikat Israfil ditiup, berarti hari kiamat telah datang. Yang keempat, malaikat Israel. Nah, malaikat Israel mencabut nyawa manusia yang akan meninggal besok. Yang kelima, malaikat Raqib dan Atid. Nah, dua malaikat ini, malaikatnya sering mengawasi kita, Raqib dan Atid. Raqib itu mencatat amal yang baik dan Atid mencatat amal yang buruk. Jadi setiap hari itu kita diawasi malaikat Raqib dan Atid, Raqib, Atid. Jadi kalau kita mau sholat, mau belajar, mau mengaji, itu malaikat Raqib mencatat amalnya yang baik-baik. Kalau kita lagi mau mencuri, bohong, itu malaikat Atid yang mencatat. Besok kalau dibangkitkan dari kubur, waktu dihisab, malaikat Raqib dan Atid ini diminta catatannya oleh Allah. Mana catatannya dari si A misalnya?
dilihat, Allah melihat catatannya dari malaikat roket dan adil. Oh, si A ini amal baiknya bagus, amal buruknya sedikit, jadi masuk surga. Kalau misalnya si A, loh amal jeleknya kok banyak, amal baiknya kok sedikit, jadi masuk neraka. Jadi besok itu malaikat raqib dan atid itu yang mencatat catatan amal perbuatan kita yang di dunia. Yang ketujuh, malaikat mungkar dan nakir. Nah, dua malaikat ini menanyai di alam kubur. Jadi besok kita itu di dalam kuburan itu ditanyain oleh malaikat mungkar dan nakir, marabbuka, manabiyuka. Kalau amal ibadah kita di dunia banyak, sanggup bekal kita banyak, insya Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang ke-9, malaikat Malik. Malaikat Malik ini menjaga pintu neraka, gerbang neraka itu besok dijaga oleh malaikat Malik. Ada yang mengatakan malaikat Malik itu bau besar, wajahnya itu menyeramkan. Oh, alam ya. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Besok kalau kita masuk surga disambut oleh malaikat Ridwan, karena malaikat Ridwan menjaga surga. Jadi iman kepada malaikat tadi ada berapa? Ada 10. Dibaca bersama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Ridwan, Malik. Yang selanjutnya yakni Ibu akan membahas sifat-sifat malaikat. Malaikat itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifatnya malaikat yang pertama itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah perintah Allah. Karena malaikat tidak punya nafsu, hanya dibekali akal pikiran, jadi selalu taat, selalu bersujud kepada Allah. Itu makhluk Allah yang paling taat itu malaikat. Beda dengan jin dan iblis. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, tugasnya hanya patuh dan taat pada Allah. Kalau Allah nyuruh malaikat sujud, ya malaikat terus sujud. Itu malaikat. Beda dengan jin dan iblis ya, yang suka membangkang. Yang kedua, malaikat bersifat tidak berjenis kelamin. Malaikat itu perempuan atau laki-laki ya? Tidak tahu. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi tidak perempuan dan tidak laki-laki. Selanjutnya, hikmah iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, hikmahnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, percaya adanya malaikat itu berarti percaya pada kekuasaan Allah. Dari sini ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung dari yang Ibu jelaskan tadi. Alhamdulillah sudah paham semua berarti ya, kalau nggak ada yang bertanya ya. Ibu mau ngasih tugas besok pertemuan selanjutnya dibuka halaman 19. Ini tugasnya membuat peta konsep tentang iman kepada malaikat Allah. Jadi tugasnya itu meliputi pengertian malaikat. Dicari pengertian malaikat itu apa, macam-macam malaikat ada berapa, ada 10 tadi ini nanti ditulis beserta sifat-sifatnya, beserta tugasnya, macam-macam malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga,
sifat-sifat malaikat. Dicari sifat-sifat malaikat tadi apa aja. Selalu taat, tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, ciptakan dari cahaya. Ini dibuat peta konsep. Tugasnya hanya ini 3: mencari pengertian malaikat, mencari macam-macam malaikat beserta tugasnya, dan yang terakhir mencari sifat-sifat malaikat. Jangan lupa besok dikumpulkan hari Selasa depan ya, tugasnya jangan lupa. Ayo kita baca sekali lagi. Kita sebutkan nama-nama malaikat biar hafal. Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Udah ya. Udah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Amin. Baca doa menutup majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ini PR-nya 3 ini dikerjakan di rumah, dikumpulkan hari Selasa depan.